Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar mitra JSC dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini, edisi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, dalam sebuah program Mutiara Al-A'la. Insya Allah ada materi yang menarik pada siang hari ini, dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Umi Erna Anggraini SPD. Beliau adalah alumni Tamhidul Mubaligho. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di ruang radio GIC Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap semoga mitra GIC saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra JC, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah khair. Umi sehat? Alhamdulillah, atas izin Allah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Umi. Yang penting kita masih diberi kesehatan ya Umi. Alhamdulillah. Amin. Baik mitra JC, kita langsung aja pada pokok pembahasan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dengan tema pentingnya kecerdasan emosional di era digital. Kepada narasumber kita, Umi Erna Anggraini, disilahkan. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita berselawat pada junjungan kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mitra, kita patut bersyukur karena Allah mengkaruniakan kita hidup di era digital, hidup di era serba online. Era digital adalah suatu era atau kondisi zaman di mana hampir semua usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sudah dipermudah dengan menggunakan teknologi digital yang serba canggih. Era digital hadir menggantikan era sebelumnya untuk ke arah yang lebih modern. Era digital hadir sebagai perwujudan bentuk perubahan peradaban masyarakat. Mitra,
dari perubahan satu zaman ke zaman berikutnya, tentu ada kebaikan, ada keburukannya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positif dari kehidupan di era digital diantaranya adalah informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kita inginkan dapat dengan mudah, dengan cepat diakses. Di era digital juga muncul inovasi-inovasi yang berorientasi kepada teknologi digital untuk menuju ke arah yang lebih baik kehidupannya dari sebelumnya. Di era digital disediakan fasilitas untuk publikasi, untuk komunikasi atau interaksi dengan berbagai fasilitas digital seperti website, WhatsApp, channel YouTube, kemudian ada Google, dan lain sebagainya. Yang ini tentunya bisa mempermudah kita di dalam komunikasi. Dari sisi negatifnya, di era digital, dengan HP yang kita miliki atau smartphone ini, kadang-kadang kita menerima konten-konten yang kurang menyenangkan hati ya Bu Sri. Seperti contohnya adanya penipuan online, kemudian adanya kekerasan, adanya pornografi, ya, kemudian adanya konten yang sebetulnya tidak sesuai fakta, yang sering orang mengatakan dengan istilah hoax. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada konten yang isinya ujaran kebencian. Kadang-kadang sesama saudara, sesama muslim, ada yang mengeluarkan hal-hal yang berupa ujaran kebencian. Nah, di era digital ini kita harus cerdas di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Untuk itu sudah selayaknya lah kalau kita membekali diri dengan memiliki tingkat atau kualitas kecerdasan emosional agar kita mampu menyikapi kondisi dengan bijak. Begitu Bu Sri? Baik Umi, tadi Umi menyampaikan agar kita membekali diri dengan kecerdasan emosional. Iya. Saya mohon izin tanya Umi. Baik. Apakah arti kecerdasan emosional Umi? Baik Bu Sri, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Mitra, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati nurani, kepedulian sesama manusia, kepedulian sesama makhluk hidup, dan alam sekitar. Jika ditinjau dari perspektif Islam, arti dari kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam habluminan nas, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kemampuan mengendalikan hati, memanage hati, mengendalikan diri dari emosi-emosi negatif yang kadang kita mengenal dengan istilah sabar. Jadi, orang yang cerdas emosional ketika ada musibah, ketika ada kondisi yang kurang nyaman, maka akan memilih untuk bersikap sabar. Karena orang yang cerdas emosional mengetahui bahwa dengan bersikap sabar, maka akan optimis datangnya ridho Allah, turunnya rahmat Allah kepadanya. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersikap sabar. Jadi orang yang cerdas emosi
pandai untuk bersabar, pandai untuk menahan amarah. Begitu Bu Sri. Baik Umi, alhamdulillah Umi, saya sudah paham arti kecerdasan emosional. Alhamdulillahirabbil Oh ya Umi, alamin. tadi Umi sampaikan bahwa orang yang cerdas emosional adalah orang yang sabar. Iya, Orang yang cerdas, orang yang bisa menahan amarah Baik. dan pemaaf. Iya. Saya ingin tanya Umi, Baik. apakah ada perintah Allah dalam Al-Quran Umi? Baik Bu Sri. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai manusia ada fitrah marah. Yeah. Sebagai manusia ada fitrah sedih. Tapi kita tidak boleh sedih berkelebihan. Okay. Sehingga sebagai orang yang cerdas emosional akan memilih sabar dan sholat sebagai penolongnya. Kalau sedih, maka akan kemudian kembali curhat kepada Allah, pemilik kehidupan ini, pemilik hati seluruh hambanya. Untuk menahan amarah, itu ada di dalam Al-Quran, di antaranya ya Bu Sri, ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak walaupun dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang, dan orang yang menahan amarahnya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi orang yang cerdas emosi diantaranya dalil atau ayat tadi yang digunakan sebagai motivasi untuk lebih sabar, untuk lebih mampu menahan amarah, untuk mampu memaafkan kesalahan orang lain. Marah. Orang yang cerdas emosional akan berpikir bahwa marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Marah itu bisa menguras energi, sehingga memilih untuk memaafkan, memilih untuk menahan amarah dengan berta'awud, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah, minta pertolongan pada Allah agar mampu menahan amarah. Dalam Islam, orang yang kuat bukan orang yang otot kawat balung besi yang gede tinggi. Orang yang kuat adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu pada dirinya. Lantas bagaimana cara atau usaha kita agar marah kita bisa tertahan? Ketika marah, sebaiknya memilih diam. Takut ucapan yang keluar dari lisan kita kalau marah menyakitkan orang lain. Diamnya berdoa, diamnya berzikir. Kalau kita sedang posisi berdiri, duduk. Kalau dalam posisi duduk, berbaring. Sudah berbaring masih ada rasa amarah, ambil air wudhu, gelar sajadah, sujud pada Allah. Kita minta pada Allah, kita curhat pada pemilik hati, agar kita dimampukan untuk bisa menahan amarah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Begitu Bu Sri. Baik Umi,
Semoga kita semua bisa meningkatkan kecerdasan emosional ya Umi. Amin. Baik di saat berinteraksi dengan sesama manusia maupun berinteraksi di media sosial. Iya. Sehingga tercipta suasana yang harmonis. Harmonis. Oh ya Umi, pertanyaan terakhir nih Umi. Baik. Seberapa pentingkah kecerdasan emosional dalam kehidupan di era digital Umi? Baik. Dan Mitra, ya langsung Masih ada, boleh. maaf, Umi, Oh masih boleh, ada. silahkan kalau ada lagi silahkan. Dan bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional Umi? Baik Bu Sri, pertanyaan yang sangat bagus. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bu Sri bertanya, seberapa pentingkah memiliki kecerdasan emosional di era digital? Penting sekali untuk keharmonisan tadi. Iya, Umi. Mengapa? Karena orang yang memiliki kecerdasan emosional itu kan jiwanya tenang. Iya, betul. Ketika memiliki jiwa tenang, maka menghadapi kondisi apapun akan berpikir positif. Gitu. Dan dia akan sabar menghadapi kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian tentunya akan disayang Allah karena Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Dengan memiliki kecerdasan emosi juga selain kita bisa tenang jiwanya, insya Allah akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Kita akan mampu berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik, dengan saling menghormati, dengan saling toleransi, dengan berjiwa rendah hati, terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti bangga diri atau sombong, riak, takabur, ujub, yang semua itu bisa merusak jiwa, bisa mengotori jiwa, dan juga bisa merusak amal. Jadi penting menurut saya kecerdasan emosi di era digital. Kemudian tadi Bu Sri mengatakan cara meningkatkan kecerdasan emosi. Di antaranya caranya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena dengan kita bertakwa, maka Allah akan membimbing kita dalam ucapan, dalam perilaku. Allah bersama dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang pemaaf. Kemudian kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solehah. Kita sering hadir di majelis-majelis ilmu. Dan tentunya kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan mentadaburi isinya. Kemudian membaca sejarah-sejarah Nabi. Sehingga ketika kita sedang dalam kondisi apa disesuaikan dengan bagaimana Nabi menyikapi kondisi itu. Contoh, ketika kita sakit, kita membaca kisah Nabi Ayub yang begitu sabar ketika diuji dengan sakit. Ada yang Allah uji dengan kekayaan yang berlimpah. Kita meneladani Nabi Sulaiman yang diberi kekayaan berlimpah tapi tetap menjadi soleh, beriman, dan tidak bangga diri, tidak sombong. Kemudian kalau kita mendapat perilaku yang kurang nyaman, misalnya dijolimi atau digibahi, kan kadang ada seperti itu ya Bu Sri. Kita meneladani
uswatun hasanah kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang luar biasa, yang sangat tinggi. Beliau jika menyikapi keadaan selalu dengan berpikiran positif, sabar, toleransi, bijak, dan rendah hati. Walau seorang nabi, tapi rendah hati. Jadi itu diantaranya beberapa cara yang bisa dilakukan agar kualitas kecerdasan emosi yang sudah ada pada diri pribadi kita masing-masing bisa meningkat. Mitra GIC yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas emosional. Di era digital, andai kita di handphone kita mendapat konten-konten yang kurang bagus, tahan. Baca dulu hati-hati, semenit, 2 menit, tahan. Kalau konten itu dianggap ada mudaratnya, kurang baik, jangan di-share. Tapi kalau kontennya menguntungkan, membuat orang lain menjadi lebih cerdas, mari gunakan smartphone kita untuk mencerdaskan sesama manusia. Di-share, gitu Bu Sri. Baik. Ya. Baik, mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sampai di sini materi kali ini. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq illa atwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah waridho wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas materi yang sudah disampaikan. Sama-sama Bu Sri. Alhamdulillah, demikian Mitra JC apa yang telah kita dengar bersama. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih kepada Mitra JSC yang sudah setia menemani di program Mutiara Al-A'la. Insya Allah kami akan hadir kembali pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa di like, comment, and share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini saya, Sri Widyati, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.